Imam Syafi'i. Wa ila hadratin Nabi Muhammad fil Fatihah. Kita ulang lagi sedikit. Jadi jamak takdim, jamak takhir. Jamak takdim udah ngerti ya. Jamak takdim berarti sholat yang bisa dijamak zuhur sama asar, maghrib sama isya. Adapun jamak takdim berarti sholat asar di waktu zuhur, sholat isya di waktu maghrib. Adapun jamak takhir kebalikannya, sholat zuhur di waktu asar, sholat maghrib di waktu isya. Syaratnya apa beda? Adapun jamak takdim syaratnya ada 4. Al-bada'atu bil ula. Yang pertama, dimulai daripada sholat yang pertama. Berarti zuhur sama asar, sholat zuhur dulu baru sholat asar. Maghrib sama isya berarti maghrib dulu baru isya. Yang kedua, syaratnya jamak takdim, niat jamak takdim di dalam sholat pertama. Berarti zuhur sama asar. Niatnya di mana? Di sholat zuhur. Ya. Niatnya di sholat zuhur. Maghrib sama isya niatnya di mana? Di sholat maghrib. Niatnya di kapan? Terserah. Dimulai dari takbiratul ihram sampai sebelum salam. Apakah harus di takbiratul ihram? Terserah. Afdolnya di takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram nanti niatin. Tapi kalau misalnya nanti nggak niat di takbiratul ihram, lagi di Fatihah atau lagi di ruku atau di i'tidal atau lagi di sujud atau duduk di antara dua sujud atau lagi tahiyat sebelum salam, fil alamin nakawil, niat jamak takdim kan niat kan di dalam sebelum salam masih bisa. Udah salam, assalamualaikum, salam nggak bisa, udah kum tidak paham ya? Di sholat yang pertama berarti zuhur sama asar di mana? Zuhur. Maghrib sama isya di mana? Sebelum sholat zuhur atau sebelum sholat maghrib bisa apa enggak? Niat jamak takdim? Enggak, kan harus masuk. Tidak bisa. Kenapa ente harus ragu? Tidak bisa. Karena apa? Niatnya di sholat. Jangan nanti diulang-ulang loh ini. Karena ini nanti ada di kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, al-muwalatu bainahuma, menyambung antara sholat pertama dan kedua. Jadi zuhur sama asar, habis sholat zuhur langsung sholat asar. Maghrib sama isya, habis sholat maghrib langsung sholat isya. Boleh nggak dijeda? Boleh, misalkan ente ambil wudhu atau ente sholat sunnah ba'diyah atau gobliyah, paham ya? Tapi seringan mungkin, nggak boleh dijeda makan. Habis sholat zuhur dia makan dulu sejam, belum ngopinya, belum ngoteng. Itu bukan mualah. Mualah di sini mungkin ente batal wudhunya atau ente pengen wudhu lagi, paham ya? Atau ente ba'diyah sunnah, mualah nggak apa, besok zuhur ini ngemil atau bikin kopi gitu ya, ini bukan mualah, paham ya? Baik. Yang keempat, yang terakhir, dawamul udhur, selalu dalam keadaan uzur. Maksudnya ente ya uzur sini ya antara hujan tadi atau ente berpergian. Jamak takdim kan boleh kita hujan, pas lagi hujan nih, misalkan ini waktu zuhur hujan, itu boleh jamak takdim sama sholat asar gitu loh. Boleh, asalkan hujannya langsung terus. Atau berpergian tetap dalam keadaan musafir. Sekiranya ente sudah ngelewatin batas wilayah tempat tinggal ente, misalkan Bogor, udah ngelewatin Bogor, walaupun belum nyampe, penting sudah ngelewatin batas tempat tinggal kita. Paham apa enggak? Ente udah keluar Bogor, balik lagi, bisa apa enggak? Nggak bisa, karena bukan dawamul uzur, karena ente udah mukim lagi. Dawamul uzur ente sudah dikatakan ente bukan orang yang bertempat tadi, ente udah keluar dari tempat batas wilayah tempat tinggal, walaupun belum nyampe tujuan, misalkan mau ke Bandung atau mau ke Jakarta. Kalau jamak kan tidak sampai 82 km aja boleh. Tapi itu nggak pendapat yang tidak kuat. Kalau pendapat yang paling kuat harus 82 km. Contoh lah ke Bandung lebih. Ente baru sampai di
Taman Mini atau hampir di Jakarta, nah ini nggak apa-apa, boleh banget. Walaupun belum sampai Bandung. Jamak itu nggak apa. Apalagi kosor lebih boleh lagi. Dawamul udhur. Baik, itu 4 syarat jamak takdim. Yang jamak takhir cuma 2 syaratnya, yaitu niyatut takhir wa qad bagiya min waqtil ulama yasauha. Niat jamak takhir, yang mana niat jamak takhir di waktu sholat pertama, di waktu garis bawah, di waktu sholat pertama, yang mana dia waktu sholat pertama tadi masih cukup buat niat, ya. Paham ya? Walaupun dengan 1 rakaat. Sekiranya nih, ini waktu zuhur, lagi masuk asar. Ini kalau sholat zuhur cukup nggak 1 rakaat? Oh cukup, bisa. Intinya jamak takhir. Apalagi waktunya masih panjang. Dan tentunya ente apa tadi? Niat jamak takhir di waktu sholat pertama. Perlu dipahamin dulu. Sholat apa tadi? Sholat zuhur di waktu sholat asar. Sholat maghrib di waktu isya, ada jamak takhir. Yang pertama salat tadi niat jamak takhir di waktu sholat pertama. Berarti ketika masuk waktu zuhur, ente niat jamak takhirnya di mana? Di sholat. Tak. Di waktu sholat pertama, di waktunya, bukan di sholatnya, paham? Di waktu. Berarti maghrib sama isya, niat jamak takhirnya di mana? Di waktu sholat maghrib, paham ya? Bukan di sholatnya, di waktunya. Di waktu niyatut takhir wa qad bagiya min waqtil ulama yas'a. Niat jamak takhir yang mana sisa ada waktu di waktu sholat pertama. Di waktunya, bukan di sholatnya, itu jamak takhir, paham ya? Masuk zuhur, itu dalam keadaan musafir tentunya. Jamak takhir aja udah cukup. Nanti niat jamak, niat cukup, udah cukup. Nanti pas sholat asar sama zuhurnya beda, nanti mau urut zuhur dulu apa asar dulu, atau asar dulu atau zuhur. Berbeda dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim harus berurutan. Zuhur dulu ama baru asar, maghrib dulu baru Adapun jamak takhir bebas, mau zuhur dulu atau asar dulu, atau asar dulu baru zuhur. Tapi afdalnya berurutan. Zuhur dulu baru Ketika sholat udah masuk nih waktu asar. Ketika ente sholat, ente nggak perlu niat jamak takhir lagi. Kenapa? Sudah niat jamak takhir di waktu sholat pertama. Terus gimana? Sholat kayak biasa. Sholat kayak biasa. Zuhur, habis zuhur asar, atau kebalikannya asar dulu baru zuhur. Kalau ente jadi makmum, ya niatnya makmum. Kalau enggak ya enggak, paham? Ini orang banyak masih nggak paham. Ya. Syarat jamak takhir itu. Yang kedua syaratnya dawamul udhri ila tamami tsaniyah. Harus selalu dalam keadaan udzur sampai sempurna sholat kedua. Ya. Ente misalkan dari Bandung mau ke sini, Jakarta mau ke sini. Jamak takhir aja deh dari Jakarta di waktu zuhur. Kalau misalkan ente sampai di Bogor zuhur, ya ente nggak bisa jamak dong, sholat kayak biasa. Nggak bisa jamak takhir, ya kan? Kalau misalkan lewat zuhur, masuk waktu asar, ternyata sampai asar, ente sampai di Bogor, berarti masih uzur apa enggak nih dia? Masih uzur apa enggak? Masih uzur apa enggak? Ya enggak lah. Ya enggak lagi dalam keadaan uzur, sudah sampai tempat ente. Maka gimana ya, nggak bisa. Berarti jatuh sholat yang pertama tadi, sholat zuhur yang kita niatin jamak takhir menjadi qadha. Kalau tahu ilmunya, kita tahu dosa kita. Ini sholat qadha. Ente ini orang Bogor, ente lagi di Jakarta, ente lagi dalam musafir dong, betul nggak? Ente niat jamak takhir di Jakarta nih, ente kan lagi musafir, jamak takhir aja deh. Ente balik ke Bogor, sampai tempat tinggal ente,
Sampai batasnya itu bukan sampai rumah loh ya, tapi sampai batas wilayah ente. Sampai batasnya mana nih? Bogor. Batasnya kan ada tuh Gapura tuh, selamat datang. Itu udah sampai di situ. Maka yang ente niatin tadi hilang. Jadi kodok. Jadi kodok. Tapi seandainya ente lakukan di pertengahan jalan, sekiranya belum masuk batas wilayah tempat tinggal ente, itu boleh. Depok contoh, ente sholat di situ jamaah takhir tadi, di antara zuhur sama asar atau maghrib atau apa? Sholatnya di rumah aja, ente bukan uzur lagi, itu bukan dawamul uzur, tapi ente sudah bukan nggak ada uzur sih, udah mukim. Paham ya? Baik. Itulah jamak takhir dan jamak takdim. Sekarang kita bahas syurutul qasri sama atun. Syarat-syarat qasar ada 7. Perlu diketahui qasar itu yaitu mengurangi jumlah rakaat dari 4 menjadi 2. Itu qasar. Mengurangi jumlah rakaat dari 4 menjadi 2. Salat zuhur, asar, isya. Berarti kalau subuh jadi berapa? Kalau subuh jadi berapa? Nggak bisa. Yang bisa dikosor zuhur, asar sama maghrib. Nggak bisa juga. Jadi jumlah sholat yang 4 rakaat jadi 4 jadi 2. Hukumnya mengkosor ya boleh. Baik. Syarat yang pertama, nih, taruh. Ayakuna safaruhu marhalatain. Syarat yang pertama, hendaknya perjalanan dia 2 marhalah. Syarat orang bisa qasar sholat. Yang pertama, ayakuna safaruhu marhalatain. Hendaknya perjalanannya 2 marhalah. Al-yawmain al-mu'tajun dhahaban faqat. Atau 82 km atau lebih. Anggap 83. Anggap 83 km. Sini ke Jakarta, sampai nggak 82 km? Nggak sampai. Sini Sukabumi, sampai nggak? Nggak. Sini ujung Genteng, sampai nggak? Sampai. Lebih. Nanti harus tahu tuh. Kan enak sekarang ada apa? Ada Maps atau WAZ ya. Bisa tahu di situ. Kalau orang dulu patokannya perjalanan 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam perjalanannya doang, bukan bolak-balik, perjalanannya doang. Kalau nanti mau nyoba nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua, ayakun mubahan. Hendaknya perjalanan tadi perjalanan yang mubah. Yang mana maksudnya apa? Tidak ada unsur maksiat di dalam perjalanan tersebut. Yang mubah aja boleh, apalagi perjalanan yang wajib. Wajib seperti apa? Seperti bayar utang. Apalagi perjalanan yang sunnah seperti silaturahim. Atau yang mubah seperti apa? Berdagang. Memang makruh ada? Ada. Makruh juga boleh. Seperti di berjalan sendiri atau untuk tujuannya berdagang, dagangnya dagang jual kain kafan. Karena orang kalau jual kain kafan berharap ada yang mati. Kalau nggak ada yang mati nggak laku dong. Ada yang dagang kain kafan di sini? Ente jual kain kafan ya? Nggak. Satunya ya. Adapun kalau perjalanan yang haram maksudnya tujuannya udah niatnya maksiat. Anda mau ke tempat ini, mau apa? Mau pesta, mau party, mau pacaran, mau nggak bisa. Mau nemuin gebetan, wah nggak bisa, haram. Karena perjalanan sudah tujuannya maksiat.
Jadi perjalanannya ya mubah, yang diperbolehkan. Apalagi yang wajib, apalagi yang sunnah itu jelas boleh. Ya, dia ada orang berpergian gitu, ada yang macam-macam. Hukum berpergian itu ada. Apa tadi? Pas dari awal sudah diniatin mau maksiat, tapi pertengahan jalan dia berubah, tobat, nggak apa-apa, boleh. Maka dia boleh. Tapi pas pertengahan jalan dia nggak ada niat maksiat, pas pertengahan jalan dia niatnya maksiat, nggak boleh tuh qashar. Nggak berlaku hukumnya kok. Hati-hati ya, jangan niat maksiat. Karena ente itu berpergian, ente nggak tahu bisa balik apa enggak. Ente nggak tahu di situ ketemu malaikat Israel. Walaupun tujuan ente baik seperti mau ziarah apa, tapi kalau ente ada niat yang nggak baik itu bisa sul khotimah ya. Hati-hati. Pengen minum khamar, pengen zina misalkan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga daripada syurutul qasar, syarat diperbolehkannya qasar, apa yang ketiga? Al-ilmu bi jawazil qasri. Harus mengetahui dengan diperbolehkannya qasar. Dia harus mengetahui kalau qasar itu diperbolehkan di dalam syariat. Seandainya dia ngeliat orang-orang lagi qasar salat terus dia main ikut-ikutan aja, nggak sah qasarnya. Kenapa? Dia tidak belajar, dia tidak tahu. Dia harus belajar. Penting belajar dia. Ente kalau tahu penting belajar ya, ente selamatin ente punya keluarga, selamatin adik-adik ente, selamatin ente punya keponakan. Kesian kalau ente sayang sama mereka, bukan ente sekedar ngasih nafkah atau uang saja. Ajak mereka ke majelis, ajak mereka menjadi ahli ilmu, ada sayang. Kesian nanti ente bisa bayangin kalau sholat nggak diterima gara-gara apa? Nggak belajar, ya kan? Al-ilmu bi jawazil qasar, dia mengetahui diperbolehkannya qasar itu syarat loh. Nggak tahu, nggak bisa asal-asalan. Pentingnya belajar, pentingnya hadir majelis, istiqomah. Yang keempat, niatul qasri indal ihram. Niat qasar ketika ihram, maksud ketika takbiratul ihram. Nah itu. Adapun qasar itu niatnya harus di takbiratul ihram. Tentunya di salat zuhur, asar dan isya. Ketika ente takbiratul ihram, ente niat qasar di situ. Sholli fardhu dhuhri rak'ataini qasran imaman au ma'muman lillahi. Ketika dalam hati ente Allah, ya Allah aku salat zuhur 2 rakaat qasar, ma'mum atau imam misalkan, lillahi. Jadi qasarnya niatnya ketika takbiratul ihram. Sebutin qasrannya, wajib itu ya. Ya qasar sebutin. Walaupun ente enggak nyebutin jumlah rakaatnya. Apalagi disebutin nggak apa-apa. Sholli fardhu dhuhri qasran, nggak nyebutin jumlah rakaat nggak masalah. Yang penting ada qasran. Apalagi sebutin nggak apa-apa. Sholli fardhu dhuhri rakaatain qasran. Lillahi Allah, inti niat ya Allah aku salat zuhur 2 rakaat qasar lillahi ta'ala, atau aku salat zuhur qasar lillahi ta'ala. Nggak apa-apa. Sah. Ketika takbiratul, udah Allahu Akbar lupa niat qasar. Bisa apa nggak qasar? Nggak bisa. Kenapa? Syaratnya niat qasar di takbiratul. Paham ya? Ente lagi dalam keadaan musafir, mau jamak takdim atau jamak takhir. Ente pas sholat jamak takdim, misalnya takdim zuhur dulu dong, sholat zuhur ente qasar. Pas sholat asar ente lupa niat qasarnya. Boleh apa enggak dia mengqasar sholat? Lupa di takbiratul ihram pas baca Fatihah, pas sholat asar nih. Lagi sholat asar, ya Allah lupa niat qasar. Boleh nggak dia qasar? Dia ringkas jadi 2, boleh apa nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa harus ragu ente? Jangan ragu jadi orang, paham ya? Ini loh barusan dibaca. Ini warna merah. Kita tanya ungu bukan? Mikir dulu. Nah ini makan apa ini? Bekher, puasa apa nggak? Sahur nggak tadi? Nggak. Oh ya Allah kasihan.
Ntar gue kasih tahu nanti. Nggak sahur ente? Masya Allah. Nggak apa-apa di. Ente nih puasa. Astagfirullah. Puasa ya, ayang nanti kalau nggak nyesel nanti. Nggak biasa puasa, nggak puasa sekali nggak bakal puasa terus. Pegang mangannya. Nggak puasa sekali, setahun besok nggak bakal puasa. Puasa harus dilawan. Besok nih Muharram, Asyura, puasa. Ayang. Baik. Yang kelima, syarat qashar yang kelima, antakuna sholatu rubaiyatan. Hendaknya sholatnya itu yang jumlah rakaatnya ada 4. Seperti apa? Zuhur, asar dan isya. Baik. Yang ke-6, dawamu safar ila tamamiha. Selalu dalam keadaan berpergian sampai sempurnanya sholat. Sampai sempurnanya sholat. Jadi dalam keadaan berpergian tetap. Contoh yang ngelebihin 82 kayak ke Bandung. Nah, ente dari orang Bogor mau ke Bandung. Kapan ente bisa mengqashar? Ketika ente sudah melewatin wilayah ente, walaupun belum sampai Bandung. Mau ke Bandung, ya kan? Mau ke Bandung. Ketika ente sampai di Bandung, ya, maka ngelewatin Bogor tadi, contoh misalkan di Cibubur. Cibubur dari Bogor belum? Taman Mini. Ya, Taman Mini anggaplah. Atau tol Cililitan tuh. Kan ada tempat musola tuh pintunya. Ente sampai situ ente sudah bisa menjamak sama qashar karena apa? Tujuannya adalah Bandung. Ente jamak takdim misalkan atau jamak takhir, maka ente boleh qashar. Adapun kebalikannya, ente misalkan kebalikannya dari Bandung mau ke Bogor, sampai di tol Cililitan ente jamak takhir misalkan. Ente masih bisa jamak sama qashar di situ karena belum masuk Bogor. Adapun kalau sudah masuk kota Bogor, maka gimana? Jamaknya dia jadi qadha, ya kan? Sudah sampai tempat kan? Terus qasharnya tidak jadi 4, harus 4. Karena anak kan dari Bandung, ente udah sampai Bogor. Itu bukan dawamu safar lagi, bukan dalam keadaan udzur, bukan berpergian, tapi ente sudah mukim. Maka gimana? Ini tidak bisa dan dia harus melakukannya 4 rakaat. Terus begitu juga ente dari Bogor mau ke Bandung misalkan. Orang bisa dikatakan musafir. Dia dikatakan musafir kalau niatnya tadi itu sampai ke Bandungnya tadi itu tidak melebihi daripada 3 hari. Anda mau ke Bandung berapa hari? Anak paling di Bandung sehari atau 2 hari deh, musafir. Karena di Bandung emang Anda mau tinggal di Bandung, mau lama, mau kuliah, mau ngekos, misalkan mau emang stay di sono, kerja di sono, berarti dia boleh lebih dari 3 hari dong, ya nggak? Ketika ente sampai di Bandung, ini udah nggak bisa jamak, apalagi qashar, karena ente sudah dinyatakan mukim bukan musim. Adek lu kenapa sih? Mukim, paham ya? Paham apa enggak? Nah, ente ketika tujuan ente nih mau ke Jawa, mau ke Malang, berapa hari? Nggak tahu masih bisa. Oh, 2 hari doang, bisa banget. Oh, 7 hari, seminggu udah nggak bisa. Pas ente sampai sudah tidak kenapa? Ente sudah niatnya ngelebihin daripada 3 hari. Ya, mungkin ini dari situ. Paham ya? Paham apa enggak? Penting kayak gini. Yang ke-7,
alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholati. Dia tidak boleh alla yaqtadiya mengikuti bimutimmin dengan orang yang sholatnya sempurna fi juz'in pada bagian daripada sholatnya dia. Maksudnya apa? Ente udah tahu ente memenuhi syarat, ente memperbolehkan qashar, diperbolehkannya qashar buat ente, tapi ente ngikut sama imam yang sholatnya mugim, orang yang tidak lagi berpergian. Ada orang sholat 4 rakaat, entenya qashar, ente diperbolehkan qashar, ente dalam keadaan musafir, ente nggak boleh. Kalau mau qashar tidak boleh menjadikan dia sebagai imam. Kalau ente ngikut sama orang tadi, ente harus wajib ngikutin dia 4 rakaat. Paham nggak? Kan dia udah 2 rakaat, tinggal ngikut 2 kan sama aja, jadi 2 juga nggak bisa. Paham ya? Ini penting, orang banyak nggak tahu. Apa Allah Maha tahu. Jangan begitu. Agama ada aturannya. Ini orang-orang yang suka ngomong kayak gitu tuh orang sama aja dia nggak menghargai Nabi Muhammad, nggak menghargai Al-Quran, nggak menghargai para ulama, bagaimana mereka nyusun ilmu tadi. Apa ya? Kalau bahas masalah dunia, habis kita harus kerja, harus begini. Nggak ada punya apa? Berkeyakinan Allah sudah cukupin rezeki kita. Tapi kalau masalah fikih dientengin. Akhir zaman. Itulah 7 tadi. Sampai di sini ada pertanyaan apa enggak? Apa? Tadi kan tujuan ke dari sini ke Bandung pihak itu terlewat tuh jaraknya tuh. Nah, sampai pertengahan misalkan kita sholat nih, misalkan dari lewat keluar Jakarta soal itu, tapi niatnya nggak jadi ke Bandung, lebih baik lagi, tapi dia sholat, itu masuk ke Bib? Nah, jadi ada syarat yang tidak ditambah tadi ya. Di antara syarat qashar yang tidak ditambah, nggak ada di situ, yaitu apa? Qasdun maudhi'in ma'lum walau bil jihah, bertujuan tempat yang sudah diketahui, yang udah pasti. Kayak tadi misalkan mau ke Bandung, udah pasti nih, tahu ya, sudah tahu. Ketika ente perjalanan tadi misalkan udah tahu mau ke Bandung, daerahnya udah pasti, bukan nggak pasti loh ya, udah pasti, boleh. Kalau udah pasti tujuannya boleh. Tapi kalau nggak pasti, labil, berarti itu belum pasti, coy. Paham nggak? Belum pasti. Nah, boleh. Kalian tahu antara Bandung atau mau ke Semarang misalkan. Ya harus pastiin dulu. Kalau udah pasti baru boleh. Yang kedua, at-taharrus amma yunafi niyatul ghusl fi dawamin kan niyatul itmam wa syak fi niyatul ghusl. Ya, harus menjaga daripada sesuatu yang meniadakan niatul qashar dalam seluruh sholatnya, seperti niat itmam wasyak fi niatul qashar. Harus nggak boleh ragu, harus 2 ya 2, 4 jangan ragu, anak qashar apa enggak nggak boleh, harus yakin qashar boleh. Yang ketiga, kaunus safar li gharadin sahih, adanya perpergian dengan tujuan yang benar, seperti haji, tijarah, berdagang ya. Bukan tadi perjalanan yang haram, sudah dibahas tadi. Yang terakhir, mujawazatus sur fil baldatil musawwarah wal umran fi ghairiha, melewatin batasan atau pagar di tempatnya tadi dengan batasan pagar atau apa tuh kalau gapura ya. Orang-orang dulu ada batasan tempatnya masing-masing. Kalau sekarang apa ya? Itu tadi. Ya, mungkin apa? Tugu ya. Kan ada tuh selamat datang, selamat jalan. Nah, tapi pertanyaan itu tadi harus jelas dulu. Kalau nggak itu nggak jelas, ya kan? Paham nggak? Ente mau ke Bandung, sampai di mana? Tol Cililitan balik lagi ya nggak boleh. Berarti ente tidak jadi dong. Baniara nggak jadi, batal ya. Udah berlaku hukum biasa. Mungkin jamak doang boleh. Jamaknya juga ketika di tol Cililitan. Adapun kalau misalkan qashar ya nggak boleh, karena qashar harus lebih daripada 82 km. Harus, kalau qashar itu harus marhalatain 82 km harus
Dan itu nggak bisa kurang dari 82 km sini ke Jakarta di Kosor, boleh apa nggak? Nggak boleh. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Misal ke Bandung dari berangkat pagi hari, terus pas di Bandung niat Kosor, mau pulang ke Bogor, mau niat jamak atau Kosor di Bandung waktu zuhur, niat misalkan jamak terakhir, ternyata pas di perjalanan sebelum sampai Bogor itu udah masih masuk waktu asar gitu. Nah, ternyata pas mau masuk Bogor itu udah masih masuk waktu asar, tapi karena takutnya pas di Bogor masih masuk waktu asar, berarti kan masih harus sholat asar kan? Udah masuk asar belum? Masih waktu asar. Jadi karena daripada kita masih di wilayah sendiri, kita muter-muter dulu sampai waktu maghrib, baru kita pulang, itu masih masuk ke waktu buat jamaknya. Nanti pertanyaannya belibet, nggak ada yang ngerti di sini. Ulangi lagi, ngomong singkat aja dari Bandung mau ke Bogor. Iya. Nanti orang Bogor. Dari Bogor mau ke Bandung. Bogor mau ke Bandung Ya, terus. pas pulang, Loh, sholat Ting ngomong gimana sih? Bogor mau ke Bandung pas pulang mana Ya, sih? Dari Bandung mau ke Bogor, Bogor ke Bandung. Dari Bogor ke Bandung itu berangkat pagi. Oke, Bogor Bandung berangkat pagi terus. Pas di Bandung kita zuhur pulang niat jamak takhir. Oke, ente dari Bandung ke Bogor, intinya nggak usah dari Bogor ke Bandung pagi. Ngapain lu ngasih tahu aja dari Bandung mau ke Bogor, ente orang Bogor. Terus dari Bandung berangkat dari Zohor, terus Ya, niat jamak takhir. Ternyata niat jam akhir, terus mau sampai Bogor itu masih masuk waktu asar. pas sampai Bogor masih sudah mau- sampai Bogor, ente sudah bukan musafir. maksudnya nih pas belum masuk Bogor itu masih masuk waktu asar. Nah, kita daripada kalau masuk Bogor Sebentar, sebelum masuk Bogor waktu asar. Iya. Belum masuk Bogor masih waktu asar. Terus ya, kita kalau masuk Bogor kan berarti kita udah nggak bisa dong jamak takhir. iya, sudah Nah, sampai itu- batas Bogor. Iya, Ya. batas Bogor. Nggak bisa jamak, kan? Daripada kita masih Bogor mesti sholat lagi, ini diam dulu entah kemana biar belum masuk Bogor supaya Nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. Makanya tadi itu masuk kalau ke jamak takhir kan, kalau masuk jamak takhir dua kan niatnya tadi kan. Niat jamak takhir di salat pertama udah niatin. Yang kedua dawa musafar ila dawamul apa tadi yang tadi dawamul udhr ila tamami tsaniyah, selalu dalam keadaan uzur sampai sempurnanya salat yang kedua. Berarti sebelum masuk kota Bogor untuk jamaknya nih, ya itu tadi dia harus selalu dalam keadaan uzur. Adapun kalau udah masuk batas Bogor udah nggak bisa, maka jatuh sholat. Kalau masuk jatuh sholat yang pertama kodok kosor. Adapun kosor juga sama. Dawamu tadi apa? Dawamul musafir, dawam musafar ilah apa tadi itu? Dawam musafir ilah tamamiha, sempurna selalu dalam keadaan musafir sampai sempurnanya sholat yang kedua. Atau sempurnanya sholat gitu loh. Sama kayak itu tadi. Muter-muter dulu masuk Bogor. Udah musafar, udah masuk Bogor, batas Bogor bukan dawam musafar lagi. Mungkin nggak bisa kosor, harus 4. Paham ya? Paham, ada lagi? Ngapain nanti ngasih cerita dari Bogor ke Bandung pagi hari sekalian aja ya, sebelum pagi tuh beli bubur ayam lu Cianjur. Iya tadi ini kan yang di nomor 7 itu kan tidak boleh bermakmum dengan imam yang bersembahyang. Kalau kebalikannya, Dengan apa? kan ini kan yang tidak boleh bermakmum dengan imam yang bersembahyang sempurna atau bukan kosor. Nah kalau misalnya kita ini si makmum ini kosor nih, kita nggak tahu awalnya. Nah kita mampu memain si imam ini yang kosor, ini nanti nambah rakaat apa enggak? Ya enggak lah, itu yang ngikutin imam. Kalau imamnya kalau misalnya pertanyaan gini bagus. Jadi misalkan kita lagi dalam keadaan musafir, lagi dalam keadaan contoh sering nih kita kejadian dalam keadaan musafir terus sholat di pom bensin. Kita ada imam sholat, imam lagi orang lagi berjamaah lagi sholat, kita ente ikut kan? Ente sebenarnya bisa kok
qashar, tapi kan kita nggak tahu nih imamnya ini 4 atau dia musafir atau bukan. Nah, terus gimana? Ente sholat ya bisa ente qashar, ente sholat 4 nggak bisa, kecuali ente udah tahu oh dia qashar juga, nah ikutlah juga qashar, nggak masalah. Atau kalau mau ente lebih gampang simpelnya lagi, ente niat seperti apa yang diniatkan imam. Ketika dia qashar, ente udah bisa qashar. Tapi kalau dia nggak qashar, ente jadi 4. Ini sering kejadian. Bagus gitu. Ya, tumben ente bener nanya ya. Ya. Ini sering kejadian, sering kejadian pada kita sehari-hari. Nanti lagi mau berpergian, ngeliat di pom bensin ada orang sholat, kita ingin ngikut, nanti bingung ya. Dia sebelum takbir nih, nanti dia jamak apa enggak? Jadi musafir atau terus kalau musafir dia yang diperbolehkan qashar atau masa nanti mau nanya dulu dia lagi sholat, ya kan? Ya enggak dong, sebelum sholat ditanya harus, makanya sebelum sholat bapak musafir enggak? Boleh qashar apa enggak, ya kan? Makanya lebih baik ente kalau berpergian musafir itu ajak orang, jangan sendiri kalau bisa. Ajak 2, 3 jadi sesama ente bisa ngerti, tapi kalau sendiri bingung. Karena rata-rata kita kalau di pom ya ngeliat orang pakai celana, pipisnya berdiri, nyiprat kemana-mana, jadi imam, kita kan tahu gimana. Oh, ragu, dengan cari orang Anda sendiri gitu loh, ya kan? Atau kita yang jadi imam. Nggak ada bab-bab tawaduan di sini, paham ya? Itulah pentingnya belajar tadi. Ada lagi pertanyaan? Misalkan kita umroh, berarti kan lebih dari 3 hari dong. Ya iyalah. Berarti itu disebut di sana mukim atau kita bisa ngejama atau gimana tuh? Kalau di dalam perjalanan? Ya selama dalam perjalanan ya enggak lah. Oh. Ente umroh nggak ada. Kalau ente misalkan di Mekah misalkan Mekah nih, Mekah ke mana misalkan? Misalnya umroh Madinah nggak lebih dari 3 hari. Madinah bisa banget selama di Madinah. Dari Madinah nanti ke Mekah berapa hari dulu? Mekah lebih dari 3 hari atau 4 hari ya nggak jelas, sampai Mekah nggak bisa lagi. Adapun misalkan Mekah cuma 2 hari, ya masalah. Nanti ke Jeddah misal gitu loh. Sampai Mekah lebih dari 3 hari, mau 5 hari, sampai situ sampai selama perjalanan boleh, sampai di Mekah udah nggak bisa lagi jamak sama qashar, paham nggak? Karena ngelebihin daripada 3 hari. Adapun nanti di Mekah, dari Mekah ente mau ke Jeddah, nah selama Mekah di Jeddah boleh jamak doang, karena Mekah Jeddah tidak lebih 82 kalau nggak salah. Yang ngikutin syarat ini yang tadi gitu loh. Ada lagi? Kalau perjalanannya pindah-pindah. Ya boleh. Maksudnya gini loh, kan 3 hari. Misalnya kita ke Semarang 2 hari, terus nanti hari ketiga itu kita mau ke mana? Ya boleh lah. Contoh ente mau ke Bali, ente pasti nggak mungkin langsung ke Bali. Dia mampir dulu ke sini Cirebon, dari Cirebon mampir ke Tegal. Bagian Tegal beli kambing misalkan, dari Tegal beli sapi ke Semarang, dari Semarang mampir lagi beli kemana, misalkan Surabaya. Boleh banget. Nah, perhitungan 3 harinya berarti keulang dari yang keberangkatan. Ahlan Habib, khair, Mas Habib. Apa? Perhitungan? Hitung 3 harinya itu loh, 3 harinya. Loh, 3, nah ya ini penting. Dihitung 3 harinya kapan? Nah ini penting nih. Nah bentar, jazakallahu khair. Habib lupa. Dihitung 3 harinya bukan dari ente berpergian, bukan dari kita berpergian. Dihitung 3 hari itu bukan dari berpergian, tapi ketika kapan? Ketika ente sampai tempat tujuan. Contoh mau kemana? Mau ke Bali misalkan. Selama ente perjalanan itu bukan 3 hari, walaupun perjalanan ke Bali lebih daripada 3 hari. Misalkan dulu mungkin butuh waktu 4 atau 5 hari, misal jalan santai. Selama perjalanan tadi tersebut tidak belum dihitung. Nanti ketika sampai di Bali, sampai ente batas welcome to Bali, misal selamat datang di Bali, ente dihitung tuh situ. Dari situ, misalnya sampai hari Senin. Kapan dihitung 1 harinya? Hari Selasa. Rebo, Kamis sampai Kamis bohong dia boleh. Lihat jam berapa, misalnya pas 24 jam aja gitu loh. Hari Jumatnya berarti sudah tidak boleh. Paham ya? Penting.
Jadi ente misalkan nggak usah ke Bandung, ente mau jamak sampai di Bandung, misalkan ente niatnya nggak lebih dari 3 hari, cuma 2 hari doang, atau 2 hari doang nih, ente contohnya 2 hari ada kerjaan Bib, 2 hari insya Allah. Udah ente di Bandung 2 hari, belum dihitung tuh. Nah lebih 2 hari ternyata kerjanya delay, ada kan kayak gitu? Wah, belum turun nih jobnya, belum turun ini. Ente gimana? Nah ente di situ berapa hari katanya? Nggak tahu. Nah mulai dihitung juga tuh. Dari situ dihitung hari 2, 3 hari, lebih 3 hari maka dikatakan mungkin. Paham? Paham nggak? Ada pertanyaan lagi? Itu sama siapa? Masalah, panggil dong. Saya Telepon ya. Baik, paham ya? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi nggak? Nggak? Kalau nggak ada kita bahas kitab selanjutnya. Wallahu a'lam bis. Jadi jangan malu-malu ya. Untuk masalah ini tanya Habib nih gimana. Jangan pernah malu bertanya, nanti sesat di jalan loh. Jadi insya Allah yang temuankan kita tetap bahas syurutul Jum'ah. Kalau perempuan gimana? Syurutul Jum'ah perempuan gimana? Ya nggak masalah. Ya, tidak masalah. Ini majelis Habib dulu nih. Majelis Taklim dan Zikir Anwarus Salaf di Kebon Baru, Tebet, Jaksel. Dulu 2009. masih sekolah. SMP. 2009 sama Ustaz Zaki juga. Ada almarhum Habib Mundir juga. Jadi kita habis taklim besoknya Pak Habib Mundir. Zaman mana? Ini ya. Anakku investasi akhiratku. Baca Nabi Hasan. Wa hadratin Nabi Fatihah. Halaman berapa? 288. Nah. Mendidik anak untuk menghafal Al-Quran. Dan di antara langkah terbaik untuk menjadikan anak sebuah investasi yang berguna bagi kita di dunia maupun di akhirat, kelak akan menjadikan mereka sebagai hufadzul Quran atau penghafal Al-Quran. Karena keutamaan para penghafal Al-Quran sangatlah banyak. Dan kembali kepada kedua orang tua kebaikannya sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis berikut ini. Wa an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Dari sahabat Ibnu Abbas, dia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang di dalam dadanya tidak terdapat Al-Qur'an, maka perumpamanya seperti rumah yang roboh atau rusak. An Abdullah bin Amr bin As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'an faqad istadraja an-nubuwata baina jambayhi ghaira annahu la yuha ilaih. Barang siapa yang menghafal Al-Qur'an maka seakan-akan kenabian berada di antara dua bahunya. Hanya saja wahyu tidak diturunkan lagi kepadanya. Wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'ani wa ahlul ladina kanu ya'maluna bi fid dunya tuqaddimhu suratul Baqarah wa Ali Imran tahajjani an sahibihima.
dari sahabat Nawas bin Sum'an, dia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW telah bersabda, yang mana Nabi SAW bersabda, beliau berkata, akan didatangkan kelak nanti hari kiamat dengan Al-Quran kepada mereka yang menghafalnya dan mengamalkannya. Maka surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran akan membelanya ketika berada di hisab. Itu penghafal dan pengamal, bukan penghafal saya sekarang banyak ngafalin doang tapi tidak mengamalkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamah tajan min nurin daw'uhu mithlu daw'i syamsi wa yuksa walidayhi hullatani la yakumu bihima ad-dunya fayakulani bima kusina wa yuqalu bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya siapapun yang membaca Al-Qur'an lalu menghafalnya serta mengamalkannya isinya, maka kelak nanti di hari kiamat akan dipakaikan dengan mahkota yang terbuat dari cahaya, yang cahayanya sama seperti cahaya matahari. Kemudian kedua orang tuanya akan dipakaikan dengan pakaian yang tidak setara dengan dunia dan seisinya. Maka keduanya berkata, dengan apa Allah memberikan aku pakaian kemuliaan ini? Maka dikatakan kepada orang tuanya tadi, karena kalian berdua telah menghafalkan anak kalian Al-Qur'an. Tuh, dikasih mahkota sama pakaian orang tuanya kalau anaknya hafal Quran. An Sahal bin Mu'ad al-Juhni an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fi ulbisa walidahu tajjan yawmal qiyamah daw'uhu ahsana min daw'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila bihadza. Dari sahabat Sahal bin Mu'ad al-Juhani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, menghafalnya dan mengamalkan dengan isinya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan sebuah mahkota yang cahayanya itu seperti cahaya matahari yang kalian ketahui di dunia. Maka apakah kiranya dengan yang Allah berikan langsung kepada yang menghafalnya? Ya. Jadi, law kanat fi madhufil amil ya. Law kanat fikum fa madhul billadhi amil. Kalau yang hafal aja dikasih seperti itu, apalagi yang mengamalkan Al-Qur'an. Jadi orang tuanya yang hafal aja dikasih pakaian berupa cahaya seperti matahari yang kita lihat. Apalagi anaknya tadi udah hafal ngamalin Al-Qur'an, lebih daripada itu. Nggak bisa kita bayangin. Ya, ini motivasi buat kita semua, yang buat saya juga. Gimana mendidik anak kita biar menjadi hafadzul Qur'an, ya, hafal Al-Qur'an dan menjadi orang yang mengamalkan isi Al-Qur'an. Maka semua hadis-hadis di atas menunjukkan tentang keutamaan menghafal Al-Qur'an dan keutamaan yang akan didapatkan oleh kedua orang tua anak yang menghafal Al-Qur'an. Maka dari itu adalah sebuah kesempatan bagi setiap orang tua untuk menjadikan salah satu dari anak-anaknya atau semuanya menghafal Al-Qur'an, supaya kelak nanti pada hari kiamat ia mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah. Dan semoga anak-anak kita termasuk yang menghafal Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kiat-kiat menghafal Al-Quran dengan cepat. Wallahu a'lam bishawab.